Baiklah, kali ini kita akan membahas pertemuan ke-9 dan ke-10, yaitu pengenalan negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional adalah penting dalam dunia bisnis global saat ini. Memahami budaya, bahasa, dan mitra asing sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. Dan memahami perbedaan budaya negosiasi, yaitu ada dua. Yang pertama, relasi. Relasi membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis dari budaya yang berbeda, sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, yaitu gaya negosiasi. Setiap budaya memiliki gaya negosiasi yang unik, seperti tingkat formalitas, orientasi, pada kontak atau tugas, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ialah komunikasi efektif dalam negosiasi lintas budaya. Komunikasi ini ialah lintas budaya dalam negosiasi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan bahasa, gaya, norma budaya, mendengarkan aktif, menghargai perspektif lawan, dan berdampak. Contohnya, mendengarkan aktif, menghargai perspektif lawan, dan mengadaptasi dengan gaya komunikasi mereka adalah kunci untuk membangun saling pengertian. Penggunaan bahasa tubuh, kontak mata, dan intro yang tepat juga penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Menghindari jargon dan istilah yang spesifik budaya dapat membantu mencegah kesalahpahaman. Selanjutnya ialah negosiasi lintas budaya. Negosiasi lintas budaya melibatkan komunikasi dan pemahaman antar pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah setelah membahas berbagai aspek negosiasi bisnis internasional budaya, kita dapat menarik kesimpulan penting dan memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku bisnis. Materi yang selanjutnya ialah membahas tentang keragaman budaya interregional mencakup berbagai tradisi, nilai, dan gaya hidup yang unik seluruh dunia. Memahami dan menghargai perbedaan ini penting untuk menciptakan saling pengertian dan kerjasama yang lebih baik. Definisi lintas budaya. Lintas budaya adalah interaksi yang komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini mencakup pemahaman, apresiasi, dan adaptasi terhadap perbedaan nilai, norma, kebiasaan, perspektif, dan ada di antara budaya-budaya tersebut. Yaitu pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Dengan semakin terhubungnya berbagai budaya di seluruh dunia, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif melintasi perbedaan budaya menjadi kunci kesuksesan dalam berbagai bidang, baik bisnis, politik, maupun sosial. Tantangan dalam interaksi lintas budaya. Dalam berinteraksi, orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Perbedaan bahasa, nilai, norma, dan persepsi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif. Selanjutnya, menghargai perbedaan budaya. Memahami dan menghargai keragaman budaya adalah kunci untuk menciptakan hubungan dan komunikasi yang efektif dalam lingkungan internasional. Menerima perbedaan dan belajar dari sudut pandang yang berbeda dapat memperkaya pengalaman dan membuka pikiran kita. Selanjutnya, adaptasi budaya dan kompetensi lintas budaya. Mengembangkan kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi dalam konteks budaya yang beragam, memahami proses penyesuaian diri, dan membangun potensi yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif di lingkungan internasional. Adapun yang selanjutnya adalah stereotip dan prasangka dalam interaksi lintas budaya. Tantangan utama dalam komunikasi lintas budaya adalah mengatasi stereotip dan prasangka yang dapat menghambat pemahaman dan kerjasama yang efektif. Pemahaman yang dalam mengenai perbedaan budaya dapat membantu mengatasi hambatan ini. Resolusi konflik dalam konteks lintas budaya. Memahami role konflik dalam situasi konflik lintas budaya membutuhkan pendekatan yang sensitif dan adaptif. Selanjutnya, melalui kesadaran budaya, empati, dan keterampilan negosiasi, kita dapat menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak.
Demikian pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan merata. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, mengunjungi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk beraspirasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mendorong peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis yang inklusif. Selanjutnya, mengembangkan ekonomi lokal yang tangguh dan mendorong pemberdayaan dan pembangunan potensi daerah. Selanjutnya yaitu menghargai perbedaan budaya. Memahami dan menghargai keragaman budaya adalah kunci dan untuk menciptakan hubungan komunikasi dan efektif dalam lingkungan internasional. Menerima perbedaan dan belajar dari sudut pandang yang berbeda. Yang berbeda dapat memperkaya pengalaman dan membuka pikiran kita. Selanjutnya ialah materi adaptasi budaya dan kompetensi lintas budaya. Mengambil kemampuan beradaptasi dan berkompeten dalam komunitas budaya yang beragam, memahami proses penyesuaian diri dan membangun kompetensi yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif di lingkungan internasional. Selanjutnya ada stereotip dan prasangka dalam interaksi lintas budaya. Dapat kita ambil ialah dari materi ini, membangun ekonomi inklusif merupakan strategi yang penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa rekomendasi kunci untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengembangan kewirausahaan, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. 13 dan 14 yaitu membahas tentang pengenalan negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional adalah proses penting dalam dunia bisnis global saat ini. Memahami budaya, bahasa, dan referensi mitra asing sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Komunikasi efektif dalam negosiasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya dapat negosiasi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan bahasa, gaya, dan norma budaya. Mendengarkan aktif, menghargai profesi lawan dan beradaptasi dengan gaya komunikasi mereka adalah materi yang selanjutnya ialah pengenalan negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional adalah proses penting dalam dunia bisnis global saat ini. Memahami budaya, bahasa, dan preferensi mitra masing sangat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi lintas budaya ialah negosiasi lintas budaya melibatkan komunikasi budaya dan pemahaman antara pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya ialah komunikasi efektif dalam negosiasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya dapat dinegosiasikan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan bahasa, gaya, dan norma budaya. Yang mendengarkan dan beradaptasi dengan gaya komunikasi mereka adalah kunci untuk membangun suatu pengertian. Kesimpulan yaitu setelah membahas berbagai aspek negosiasi internasional lintas budaya, kita dapat menarik kesimpulan penting yang dapat merekomendasikan praktis bagi para pelaku bisnis. Selanjutnya kita akan membahas materi 15, tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk pengurangan subsidi energi, peningkatan kesejahteraan menyeluruh, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sektor pertanian, dan pengelolaan utang luar negeri. Peran masyarakat dalam menjalankan ekonomi ialah konsumsi cerdas, membeli produk lokal dan bijak, investasi produktif, menanamkan modal pada usaha-usaha prospektif. Yang selanjutnya ialah kewirausahaan inovatif. Menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjalankan perekonomian Indonesia dengan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Masyarakat dapat mendorong pertumbuhan industri lokal. Selain itu, masyarakat dapat berinvestasi pada sektor-sektor yang produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Yaitu kesimpulan,
yang dapat kita ambil dari materi ini adalah berdasarkan pembahasan mengenai tentang ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa area kunci yang membutuhkan perhatian khusus